Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar, dan janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah adalah mereka yang merasa bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang itu hanya dirinya semata yang memiliki dan tidak dirasakan oleh orang lain. Mereka mengira bahwa dirinya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, berpangkat, dikenal, dan karenanya mereka merasa layak dan patut untuk dihormati. Akan tetapi teman-teman, jika mereka ditanya, siapa yang menjadikan diri mereka layak dan patut untuk dihormati? Sepatah kata pun mereka tidak memiliki jawaban yang pasti, bahkan cenderung mereka lupa diri. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengira bahwa dirinya adalah orang-orang yang hebat, mengira dirinya adalah orang-orang yang besar, berpangkat, dikenal, bahkan berilmu. Terkadang mereka juga merasa bahwa mereka lebih pantas untuk ditempatkan berada di depan dan tidak pantas bagi kaum awam untuk duduk di sampingnya. Terkadang ada juga sedikit perasaan yang tak bisa mereka munafikan, bahwa mereka ingin namanya disebut dengan penuh kehormatan dan disandingkan dengan gelar dan pangkatnya yang ada. Mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang yang sempurna segala-galanya dan patut dijadikan teladan. Padahal teman-teman, dengan sikap itu sebenarnya sejak lama mereka sudah terkendali oleh nafsu setan yang mengajak kepada kesesatan dan kemaksiatan. Demikian yang saya sebutkan tadi adalah perasaan-perasaan yang dirasakan oleh penderita penyakit hati yang berbahaya. Jadi, bagi teman-teman yang merasakan salah satu dari yang saya sebutkan tadi atau mengetahui bahwa ada orang lain yang melakukannya, percayalah, orang tersebut telah terinfeksi penyakit gurur, tertipu oleh perasaannya sendiri. Pertanyaannya, apa bahayanya? Gurur selalu bergandengan erat dengan sikap tamak kepada kebatilan, gemar kepada sesuatu yang salah, yang menurut perkiraan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Gurur dapat membinasakan sifat-sifat kemuliaan diri dan menghapus sifat-sifat kehormatan diri. Saya mengambil contoh. Ada seseorang yang baru belajar beberapa masalah mengenai satu ilmu agama misalnya.
Namun, belum menyelami sampai dalam atau bahkan belum dapat dikatakan paham betul, tiba-tiba sudah menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain yang lebih dulu tahu, lebih dulu belajar, dan lebih banyak ilmunya. Dan parahnya lagi, karena merasa sudah dikenal banyak orang, ia merasa layak untuk mengomentari segala hal yang meskipun itu adalah perkara yang ia tidak ketahui. Itu contoh yang pertama. Contoh lainnya, ada orang yang merasa bahwa sesuatu tidak akan dapat terlaksana, tidak akan dapat terselesaikan tanpa dirinya. Ia menganggap dirinya adalah seorang pelopor, menganggap hanya dirinya yang punya inisiatif, yang tanpa dirinya pasti terbengkalai, dan yang tanpa dirinya pasti gagal. Begitulah gurur, hidup penuh dengan prasangka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jalan yang penuh bahaya dan bencana. Gurur menampakkan yang buruk seolah baik dan yang hina seakan mulia. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan pakaian dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketahuilah dahulu di mana letak kita, di mana letak kita berdiri. Jangan malu mengakui bahwa kita adalah golongan itik, jika memang sebenarnya golongan angsa. Jangan malu mengatakan kepada orang lain jika kita adalah orang yang tidak tahu, jika sebenarnya kita banyak tahu. Yang kedua yang jauh lebih penting, jadilah berguna untuk orang lain tanpa merugikan orang lain. Tidak perlu ingin segera mencapai puncak, tapi berjalanlah setapak-setapak. Yang ketiga, singkirkan jauh enaknya sendiri. Suka daging tapi enggan tulangnya. Jangan jadi orang egois yang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Yang keempat, anggaplah bahwa semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang kecil, sama sekali tidak berharga. Walaupun di pandangan masyarakat, apa yang semua kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai di mata mereka. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, agar kita dapat diberikan pemahaman untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan antara yang hak dan yang batil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan letaknya dari saya. Unzur ma kola wala tanzir man kola. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.